Bilang qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Al-ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad, tidaklah Nabi Muhammad, melainkan dia hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, yang dimana para utusan sebelumnya sudah pada wafat. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah peristiwa perang Uhud, manakala tentara kaum muslimin mengalami kekalahan yang dahsyat di saat prajurit-prajurit umat Islam pulang, tetapi Rasulullah tidak ada. Rasulullah tertinggal. Banyak para sahabat mengira bahwa Rasul sudah wafat. Banyak para sahabat menganggap Nabi sudah meninggal, sehingga kemudian semuanya menangis, semuanya bersedih, bingung. Lalu kemudian turunlah ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lebih melainkan dia adalah utusan. Sama seperti orang, siga orang sami jeung urang dan Muhammad mah manusia. Aba imma ta'au kutilang pola betul. Seumpama Muhammad itu saur Gusti Allah meninggal atau terbunuh dalam peperangan, ing pola betul ala aqabikum, naha anjeun rek balik deui ka kufur, naha anjeun rek janten deui ahli maksiat, naha anjeun arek balik deui ka kafir. Seumpama Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal terbunuh. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Sawai saur Gusti Allah, amun aya umatnya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, pada saat Nabi Muhammad wafat lalu kemudian balik deui ka kufur, balik deui ka zaman kafir, la yadurrallaha syai'a, maka balikna ka kakufuran, balikna ke kemaksiatan, mual pati-pati ngabahayakeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan melemahkan Gusti Allah, tidak akan mengurangi keperkasaan Gusti Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi balasan kepada hamba-hambanya yang bersyukur.
Para hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu teh dulu. Padahal Nabi Muhammad mah tidak wafat, cuma dikira wafat. Padahal Rasulullah mah aya, dikira mah teu aya. Allah Subhanahu wa taala menegur. Allah Subhanahu wa taala mengkritik. Jangan sampai kalau seandainya Nabi Muhammad wafat, kalau seandainya Nabi Muhammad meninggal, jangan sampai kita ini kembali lagi kepada kekuburan. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang ini memang nyata-nyata Nabi Muhammad sudah wafat. Jelas-jelas Nabi Muhammad sudah meninggalkan dunia. Lalu kemudian pertanyaannya, apa iya kita mau balik lagi ke zaman kekuburan? Apa iya kita akan kembali lagi bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan perintah Allah, dengan melakukan apa yang dilarang Allah? Apa iya? Para hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita beribadah, padahal kita beramal soleh, lain Allah anu butuh amal soleh urang, lain Allah anu butuh ibadah urang. Bahkan saur Gusti Allah dina hadis qudsi, saur Gusti Allah dina hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya dari awal aku ciptakan kalian manusia sampai manusia yang terakhir, setelah itu kemudian kiamat, kanu ala atqa qalbi rajuli wahid, semua manusia ahli ibadah, semua manusia taat kepada Allah. Maka apa kata Allah? Ma zada dzalika min mulki syai'a. Penghambaan manusia, ibadah yang dilakukan manusia tidak akan lantas serta-merta membuat kekuasaan Allah makin bertambah. Enggak ngaruh. Kurang arek ibadah, arek ente Allah manteng ngaruh. Ya ibadi, lau anna awwalakum sa'u Gusti Allah, seandainya dari awal aku ciptakan kalian manusia, wa akhirakum, sampai manusia terakhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya enggak ada yang mau taat kepada Allah, semuanya enggak ada yang mau ibadah kepada Allah, semuanya maksiat, semuanya satu pun enggak ada yang mau taat kepada Allah. Maka apa kata Allah? Mana qasada min mulki syai'a, itu tidak akan membuat kekuasaan Allah menjadi berkurang. Tidak. Kita ibadah, kekuasaan Allah enggak makin bertambah. Kita bermaksiat, kekuasaan Allah enggak makin nurun. Lalu ibadah kita, maksiat kita, itu untuk siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis qudsi ini, ya ibadi innama hiya a'malukum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal yang kamu lakukan, ibadah yang kamu lakukan,
innama uhsiyalakum, semua akan dicatat untuk kamu sendiri. Baik yang kamu lakukan, baik juga yang nanti akan kamu petik buahnya. Jelek yang kamu lakukan, maka siksa Allah juga akan menjadi catatan buat kita semua. Tsumma uwaffikum iyyaha, nanti catatan itu akan diserahkan untukmu sendiri. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa amal yang dilakukan kita ternyata bukan untuk Allah, ternyata bukan kepentingan Allah, tetapi amal yang dilakukan kita memang untuk kita sendiri, memang untuk kepentingan kita sendiri. Lalu apa kemudian alasan kita untuk tidak rajin beramal soleh? Lalu apa alasan kita untuk tidak benar-benar mengejar, mencari amal-amal soleh ini? Dunia ini hanya sementara, hadirin yang dimuliakan Allah. Kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya juga sementara. Andaikan derita juga ada di dalamnya, juga derita sementara. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah ngasih tahu kepada kita, sesungguhnya akhirat itu lebih indah, akhirat itu lebih berbahagia, akhirat itu lebih senang, wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih abadi. Keindahan yang ada di akhirat, maka keindahan yang selama-lamanya. Kesengsaraan yang ada di akhirat, maka kesengsaraan yang selama-lamanya. Andaikan seumpama kita mau mikir, pasti kita akan lebih membaik memilih akhirat. Andaikan kita mau menggunakan naluri pikiran kita, pasti kita akan lebih memilih untuk bahagia di akhirat. Tetapi Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayang, kebanyakan manusia itu lebih banyak memilih kesenangan dunia. Diajak ngaji susah, sholawatan susah, sholat berjamaah susah. Kenapa mereka susah? Kenapa mereka beribadah susah? Karena mereka tu'thirunal hayatad dunya, lebih memilih kebahagiaan dunia. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mah, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kebahagiaan dunia teh para hadirin, penyebabnya itu ada 5. Sehingga dengan kebahagiaan dunia yang 5 ini, dugi ka poho urang ke akhirat, dugi ka betah di dunia, dugi ka alim ninggalkeun dunia, ku sebab bahagia di dunia, betah di dunia, senang di dunia. Apa kata Imam Ali yang menyebabkan orang itu senang di dunia? Maka kata Imam Ali, sa'adatud dunya khamsah. Yang menyebabkan orang itu senang di dunia, yang menyebabkan orang itu bahagia di dunia, yang menyebabkan orang itu betah di dunia, yang menyebabkan orang itu nggak mau meninggalkan dunia, maka itu penyebabnya ada 5 kata Imam Ali. Yang pertama, ijtima'un ma'a ahli. Kita ini senang di dunia
kita ini bahagia di dunia. Apa penyebabnya? Dikarenakan ngumpul-ngumpul dengan keluarga. Anak ada, istri ada, semuanya ada, cucu-cucu ada. Eta teh anu nyebabkeun urang teh betah di dunia. Betul Bapak. Para hadirin, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya ngumpul dengan keluarga, saking senangnya, saking bahagianya ngumpul dengan keluarga, betah di dunia, anteng di dunia, bahagia di dunia, dugi kajanten alasan, poho ke akhirat, poho ke pengaosan, poho ke sholat berjamaah, ku sebab seneng ngumpul sareng keluarga. Yang kedua, kata Imam Ali, apa sih yang menyebabkan orang itu kok senang di dunia, bahagia di dunia, anteng di dunia, saking antengnya nggak mau meninggalkan dunia? Yang kedua, ijtima'un ma'a ashabi. Kebahagiaan dunia yang kedua yaitu senang bahagia karena bisa ketemu, karena bisa ngumpul-ngumpul dengan teman-teman, ngopi bareng jeung rerencangan, bari ngobrol, kongres ngawangkong teu beres-beres. Seneng ketemu teman, bahagia ngumpul dengan teman-teman, nongkrong dengan teman-teman. Itu yang menyebabkan kita senang di dunia ini. Itu yang menyebabkan kita betah di dunia ini. Dan itu yang menyebabkan kita tidak mau berpisah dengan dunia ini. Betul para bapak? Yang ketiga, kata Imam Ali, apa yang menyebabkan manusia itu senang di dunia? Apa yang menyebabkan manusia itu bahagia di dunia? Apa yang membuat manusia itu betah di dunia, bahkan tidak mau meninggalkan dunia ini? Saya tanya, bapak-bapak mau nggak meninggalkan dunia? Sekarang mau nggak? Nggak mau kan? Apa alasan yang ketiga? Yang ketiga, kata Imam Ali, darun wasi'ah. Dikarenakan berada di rumah yang lega, dikarenakan berada di tempat yang lega. Rumah kita di dunia ini paling sempit-sempitnya juga 5 meter. Kemarin gempa di Cugenang, yang korban rumahnya rusak, yang rumahnya ambruk, diganti oleh pemerintah. Lebarnya berapa itu Pak? Tahu nggak? Kalau tidak salah 60 meter persegi. Lebar nggak? Luas. Bisa nguduk di situ, bisa ngopi di situ, dengan keluarga ngumpul-ngumpul. Itu yang menyebabkan orang itu senang di dunia. Itu yang menyebabkan orang itu bahagia di dunia. Itu yang menyebabkan orang itu betah di dunia. Saking betahnya tidak mau meninggalkan dunia. Yang keempat, kata Imam Ali, apa sih yang menyebabkan manusia itu senang di dunia, bahagia di dunia, betah di dunia, sampai pohon ke akhirat, nggak mau meninggalkan dunia? Maka yang keempat, kata Imam Ali, misbahul munir. Di mana-mana terang benerang, ayat cahaya lampu di mana-mana, di bumi terang benerang, keluar ke pagar oge terang benerang, oge di jalan-jalan terang benerang. Tah eta teh nu menyebabkan kita
betah di dunia. Betul apa betul? Betah di dunia dekat tingali sadayana kun sebab seueur cahaya lampu. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah, malahan kalau pojok-pojok rumah nggak dikasih lampu, asa kumaha gitunya, kirang. Upami bumi urang teh dipasihan lampu dok, ari dok teh pan eta jadi redup-redup, maka kurang puas, kurang oge diganti ku neon sabaraha watt 150 watt, enten terang beneran, makin betah we di ditu urang makin bahagia we urang di dunia teh. Dugi ka poho ke akhirat, alim ninggalkan dunia. Salah satu penyebabnya misbahul munir, di mana-mana seueur cahaya lampu. Betah urang di dunia, ngumpul sareng keluargi, ngumpul sareng rerencangan, bumi lega, cahaya lampu di mana-mana. Alhamdulillah. Anu kalima yang terakhir, apa kata Imam Ali yang menyebabkan kita manusia ini betah di dunia, bahagia di dunia, seneng di dunia? Wazafiroha, tentang pernak-perniknya. Mobil ayah, duit ada, bisa meser naon, jalan-jalan ke kota bunga, asik. Jalan-jalan ke taman bunga, asik. Betah di dunia, seneng di dunia, poho ke akhirat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi setelah datang kematian kepadanya, setelah datang ajal kepadanya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah datang kematian kepada kita, setelah datang ajal kepada kita, di mana keluarga kita? Ada orang yang meninggal, saking cintanya keluarganya juga ingin dikubur bareng-bareng. Ada. Bapak meninggal, ibu cinta banget ke bapak. Memangnya ada suami meninggal, istrinya ikut dikubur bareng? Ada. Memangnya ada suami meninggal atau istri meninggal, suaminya pengen ngikut? Enggak mau saya, aku tidak bisa hidup tanpa dia, mending kubur juga bareng saya. Ayano gitu? Gak ada. Para hadirin, para bapak, para suku yang dirahmati Allah, kemana keluarga kita? Kemana anak-anak kita? Kemana cucu-cucu kita? Kemana kakek nenek kita? Yang semasa hidup di dunia, itu yang menjadi alasan kita betah di dunia, itu yang menjadi alasan kita bahagia di dunia. Ternyata setelah datang kematian, mereka tidak ikut bersama dengan kita. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang kematian, ada dia, Masya Allah, enggak mau saya berpisah dengan dia, karena dia semasa hidupnya kayak saya, kemana-mana ngupi bareng saya, ngudut bareng saya, nongkrong dengan saya. Ayeuna pupus, urang oge hoyong milu, aya no gitu. Daya enggak ada sendirian, ditinggal keluarganya, ditinggalkan oleh teman-temannya. Mayit ini teriak-teriak, ashabi, teman-teman, bantuin saya. Hei istriku, hei anak-anakku, bantuin saya.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Tidak bisa. Ketika datang kematian, di mana rumahnya yang mewah itu? Di mana tempatnya yang lega itu? Ada orang yang rumahnya sampai 1 hektar. Kalau sudah mati, apa ia dikubur sama rumah-rumahnya? Enggak ada. Kalau sudah mati, apa iya dia dikubur dengan rumah-rumahnya? Enggak ada. Buru-buru oleh keluarganya dibawa ke tempat kuburan. Tong lami-lami teuing di rumahnya. Padahal dia rumahnya sendiri, hasil usaha sendiri, ngebangun sendiri. Kalau sudah mati buru-buru bawa ke kuburan. Geningan rumahnya nggak ke bawah, geningan rumahnya nggak ngikut. Padahal rumah yang luas, padahal tempat yang lega, itu yang menyebabkan dia bahagia di dunia. Itu yang menyebabkan dia anteng di dunia. Itu yang menyebabkan betah di dunia. Sampai poho kaam, sampai poho sholat berjamaah. Poho di sono di Madura. Di belakang mah nggak ada, semuanya rajin berjamaah. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau di Madura itu Pak, masjidnya gede. Masjidnya. Nah, pas giliran komat, Allahu Akbar, yang datangnya cuma 1 imam, 2 makmum. Di Madura, insya Allah di Al-Hidayah mente, insya Allah mente. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, asik dunia teh, seneng dunia teh, ngumpul jeung keluargi, ketawa, seneng gembira, bercengkrama dengan anak cucu, poho bahwa ketika datang kematian ternyata keluarganya nggak ikut. Ketika datang kematian ternyata teman-temannya juga nggak ikut. Sendirian dia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumahnya yang megah, rumahnya yang luas juga enggak akan dibawa. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kematian, ketika datang ajal menjemput, dia akan dikuburkan di dalam tanah. Dan gak ada ceritanya tuh. Karena yang mati presiden misalkan, mohon ya, di dalam kuburnya pasihan Petromak, gak ada tuh. Maaf ya, ini karena yang meninggal Pak Bupati, karena yang meninggal orang kaya, makanya di dalam kuburnya kasih neon ya. Nggak ada. Atau ada Pak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orang meninggal di dalam kuburnya dikasih neon. Nggak ada. Dan neon mah kebahagiaan dunia. Keluarga mah kebahagiaan dunia. Ngumpul jeung rengkang, ngopi, ngodun, eta mah kebahagiaan dunia. Neon-neon eta mah kebahagiaan dunia eta mah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mobil eta mah kebahagiaan dunia, rumah megah kebahagiaan dunia. Ketika datang kematian, kebahagiaan sudah berpindah, sudah bukan urusan dunia. Apa yang dibutuhkan di alam kubur itu bagi kita manusia? Tidak ada yang dibutuhkan kita. Kita sudah tidak butuh neon. Kita sudah tidak butuh teman. Kita sudah tidak butuh rumah luas. Yang dibutuhkan kita adalah amal soleh. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattabi'ul mayyit thalathah."
nanti yang bakal nganterin mayit ke tempat kubur itu ada 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Ibnani ya'udani ila baitihi. Kata Nabi SAW bahwa dari 3 yang nganterin mayit ke tempat kubur, 2 balik deui ninggalkeun mayit. Mual ngiring mayit nu 2 aja teh. Ditinggal we nyalira nu 2 teh. Apa yang 2 yang ninggalkin mayit? Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya ninggalin deui eta mayit nyalira. Yang kedua yang ninggalin mayit adalah maluhu, hartanya oge ninggalkeun mayit nyalira. Illal wahid, kata Nabi, kecuali 1 yang tidak akan pernah meninggalkan mayit. Apa yang 1 yang tidak akan pernah meninggalkan mayit? Amaluhu, yaitu amal solehnya. Duduknya kita di majelis ilmu, waktu kita melaksanakan sholat berjamaah, waktu kita bersilaturahmi dengan tetangga, ada kumpulan tetangga, kurang maulah hare-hare, da eta mah amal soleh. Kita nggak boleh sombong, siga teu butuh ke tetanggi, siga teu butuh ka batur, heueuh ayeuna mah keluarganya masih aya keneh, hartana masih aya, siga teu butuh ke tetanggi teh. Tapi kalau sudah datang kematian, kemana keluarganya? Kalau sudah datang kematian, kemana hartanya? Semuanya sudah tidak ada. Yang dibutuhkan adalah amal soleh. Sedangkan bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, berbuat baik dengan tetangga, itu merupakan amal soleh yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang ngaku iman kepada Allah, wal yaumal akhir, wal yaumil akhir, dan ngaku iman kepada hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka dia harus memuliakan tetangganya. Bagaimana orang bisa memuliakan tetangga? Kalau ada kumpulan tarangiring, kerja bakti tarangiring, musyawarah muludan tarangiring, maka dosa orang yang seperti itu. Dosa. Nabi memerintahkan untuk fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Tetapi dia malah tidak mau berkumpul dengan tetangga, tidak mau bertemu dengan tetangga, rasa-rasanya tidak butuh dengan tetangga. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang kematian, maka semua akan meninggalkan dia. Keluarganya meninggalkan dia sendiri, hartanya juga meninggalkan dia sendirian. Illal wahid, kecuali 1 yang tidak akan meninggalkan dia. Apa yang 1 ini? Amaluhu, amalnya semasa hidup di dunia. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya orang yang meninggal, orang yang mati, yang dikubur di dalam tanah, diceritakan di dalam Al-Quran, dia teriak-teriak, dia nangis, dia menjerit-jerit. Apa kata dia? Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Rabbi, ya Allah, Gusti, kata orang yang meninggal, kata orang yang dikubur di tanah, Rabbi, ya Allah, laula akhortani, seandainya engkau tunda kematian saya ini, balikin dari abdi ke bumi, balikin dari ke dunia, fa asaddaqu, maka saya akan rajin bersedekah.
Garumaos gatos di dunia sama koret. Ternyata koret Masya Allah meninggalkan kesedihan yang luar biasa. Orang-orang yang meninggal di dalam tanah, dia teriak-teriak, Rabbi, duh Gusti, laula akhortani, seandainya engkau tunda kematian saya, fa asaddaku, maka saya akan rajin bersedekah. Amun aya ulunan ka anggo muludan, maka dia orang yang pertama menyumbang Tuhan. Amun aya deui sumbangan muludan, nyumbang deui, aya deui nyumbang deui. Pan sesenama teh kitu. Sesenama teh, hayu amplop deui. Enggak tahu dia, enggak paham dia. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah Gusti, seandainya engkau tunda kematian saya ini, fa asaddaku, saya ingin rajin bersedekah. Nyesel dia korek, nyesel itu hitungan wae, nyesel dia. Wa akun minas sholihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang ahli beramal soleh. Dan kalau sudah upami terus dikubur Pak, ayo nama memang keuntungan dunia, maka tolak ukur keuntungan dunia itu nyata keluarga, ada suami istri, tegaduh anak, pancen urang teh yang anak kasihan. Sebab memang salah satu ukuran bahagia dunia teh diantaranya keluarganya lengkap. Namun suami istri menikah punya anak, bahagia makin bahagia. Namun punya anak, kasihan terus 10 tahun nikah dengan gaduh-gaduh anak. Kasihan terus 15 tahun tak akan gaduh anak. Kenapa? Sebab memang ukuran bahagia dunia diantaranya yaitu memiliki keluarga yang lengkap. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah tidak berbicara akhirat. Akhirat mah jauh teuing. Yang paling di hadapan kita jelas-jelas nyata kalau kita mati. Dan kita mah calon mati semua ini. Untuk ngapa pohon karena mau, kamu notos sepuh-sepuh mah. Malahan dina Al-Quran itu dijaruskan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Kedah raos kurang, kedah ditambah kurang. Saur Gusti Allah, wa man nu'ammirhu, saha jalmi ditambih-tambih ku Gusti Allah umurna, ditambih-tambih ku Gusti Allah usiana, nunakkishu fil khalqi, maka bakal dikurangi ku Gusti Allah nikmat penciptaan anak. Waktu muda giginya masih kuat, jagung kenceng juga, jagung keras juga masuk, masih muda. Tambah umur, masuk umur 50, giginya mulai rontok. Tong boro-boro jagung, makan pentol bakso juga, etos juga main bola, giring kanan, lempar ke kiri, diumpan ke depan, nggak nyangkut. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Semakin bertambah umur, semakin dikurangi rizkinya oleh Allah, semakin dikurangi nikmatnya oleh Allah. Ada kakek-kakek datang ke saya, Assalamualaikum Pak Ustaz, kumahanya dina ladang usaha teh kunaon Pak? Nyetan tersiga kapungkur ayo keur anu Pak, Masya Allah usaha teh lancar,
waktu muda usaha teh kieu mantep pokona kana. Aya pas waktu ayeuna tos sepuh kieu padahal mah sanes teu usaha nama biasa bisa buka usaha tapi dah hese cenah gitu. Saya bilang, Pak, wa man no amirhu no nakisu fil khalqi afala yaqilun. Bapak mah tos sepuh. Jadi rizki oge rizki sesak. Sekedap deui warung bade nutup. Da benteng atuh. Keuntungannya di waktu muda dengan sudah tua mah beda. Kenapa? Sebab memang janjinya Allah, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang ditambah umurnya, maka akan dikurangi nikmatnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dina usaha ayo ngeluh we. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ieu terjadi, eta terjadi. Pokoknya teu siga kapungkur. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Sanes pedagang ngukur dugi ke PNS oge dina waktos 60 tahun wayahna pensiun. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang ditambah umurnya, ditambah usianya, maka dikurangi nikmatnya. Kenapa Allah mengurangi nikmatnya? Kenapa Allah mengurangi kebahagiaan dunianya? Sebab sebentar lagi warungnya mau ditutup. Kematian akan datang. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan dikurangi. Asalnya kita ini kalau dalam ilmu tasawuf ada istilah an-nihayah ar-rujuk ilal bidayah. Saya ulang lagi Pak ya. An-nihayah ar-rujuk ilal bidayah. Akhir itu kecenderungannya kembali kepada awal. Awalnya kita ini lahir nggak bawa apa-apa, telanjang, makan juga disuapi, minum juga diminumi, digendong-gendong. Awalnya kan seperti itu. Lama-lama usia 17, usia 20, usia 23 nikah, akhirnya punya istri. Sudah nikah setahun 2 tahun punya anak, punya cucu. Makin tua makin dikurangi nikmatnya oleh Allah. Giginya rontok, kulitnya keriput, istrinya meninggal, balikan deui hiji deui. Keluarganya lengkap, suami istri punya anak, satu persatu anaknya nikah, ninggalin dia. Yang kedua nikah lagi, tambah sepi rumahnya, nikah deui nu katilu, tambah ngilang, akhirnya tinggal berdua suami istri. Setelah itu istrinya meninggal, katun hiji nyalira, bari rumah gede deui. Begitulah lakon dunia. Nah orang tiku segitu-gitu teuing dugi kaninggalkeun ibadah, dugi kaninggalkeun pangaosan, dugi kaninggalkeun amal-amal soleh kusebab ngabela-belain dunia. Da urang mah ar-rujuk an-nihayah ar-rujuk ilal bidayah. Akhir itu kecenderungannya akan kembali kepada awal. Awalnya nyalira, nya pantes mungkin akhirna oge nyalira. Awalnya lahir ke dunia ternyanakna naon, nya pantes mungkin upami tos pupus, makanya nak kain kapan hungkul. Teu aya ceritana uyeuh mah Pak Haji nu beungar ye.
Bengar Pak, sudah bengar ya. Bengar, Pak Haji itu bengar ya. Maka karena gue emas-emas segala macam cahaya. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mauludan ini para hadirin yang dimuliakan Allah. Tahukah kita maulid ini adalah cara dakwahnya ulama. Kutapakuran kurang. Ulama itu para hadirin, subhanallah. Guru-guru kurang teh, subhanallah. Saking pengennya kita masyarakat Islam ini ngaji segala macam cara di akalan tuh ulama. Kayak pengawasan harian bedokar, terus dan ayat pengawasan harian bedokar. Nah, lanjut, nggak boleh begitu. Kalau seumpama masyarakat nggak bisa datang nih, setiap hari kita ngaji kok nggak datang-datang, ulama mikir lagi. Kalau begitu bikin pengajian mingguan, dibikinlah pengajian mingguan. Pada terdongkap deh Pak, gitu. Mingguan di paling itu mah kira ramai mingguan. Sami tadi dia Pak, mengesah kesepuhan, upami dia mingguan sok ramai. Dilalah. Beliau tidak menjawab, cukup dengan bersenyum. Berarti itu dilalah. Jawabannya ente, jadi gitu. Pengawasan duduk di tengah ente ayah. Mingguan ente, tapi kurang ente putus asa. Ulama tidak putus asa. Pancing dari kelayan pengawasan bulanan. Bulanan sami terdongkap. Hadir bulanan oke. Umay pengawasan harian te, mingguan te, bulanan te, akhirnya dibikinlah acaranya si muludan, acaranya muludan. Eta mah tema hungkul muludan, da eusi namanya tenang ngaos baca Quran, eta ngaos. Jadi ulama itu gak mau kalau ada di satu kampung ada masyarakat dugi kata ngintak pisan ke majelis taklim, dugi kata ngintak pisan ke pengawasan alim ulama itu. Maka dengan segala macam cara diakali. Harian terdongkap, mingguan dibikin, mingguan terdongkap, bulanan dibikin, bulanan terdongkap, tahunan dibikin. Kita muludan, muludan itu seueur jamaah enggal gitu. Upami muludan mah seueur jamaah baru. Oh, anu harian teu tara ketingali, mingguan tara ketingali, bulanan tara ketingali. Ai palembah muludan aya tuh. Baru di pojok pakai samping kieu deui kan gitu nya. Keun bae, yang penting ngaos kan gitu. Da ulama alim masyarakat teh dugi ka teu ngaos pisan alim. Sok sanajan setahun sekali manu penting ngaos. Syukur-syukur kalau sebulan sekali, meningkat lagi seminggu sekali, meningkat lagi setiap hari ngaos. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, yang merasakan kita, memahami kita bahwa dunia ini hanya sementara. Kebahagiaannya pun juga sementara. Apa yang ada di dalamnya juga sementara. Kecuali akhirat, maka itu yang selama-lamanya. Ketika kita paham, ketika kita mengerti bahwa akhirat ini yang selama-lamanya, modalnya sudah tidak bicara keluarga, sudah tidak bicara teman, sudah tidak berbicara rumah, sudah tidak berbicara lampu neon, tidak. Apa sih keuntungan, apa sih kebahagiaan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan alam barzakh? Tidak ada lain kecuali satu, yaitu banyak-banyakin amal soleh. Sudah selesai, nggak ada sih lah alasan kita. Apa sih alasan kita mau ninggalin amal soleh?
Apa sih alasan kita mau bermalas-malasan dengan amal soleh? Toh amal soleh itu satu-satunya yang akan menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harusnya udah dikasih-kasih. Ini tandanya berhenti ya Pak ya. Ini nah, ini ya gimana? Aku ngarah teh nomor sugan teh ngarah berhenti gitu. Itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini para hadirin, yang paling dibutuhkan kita yaitu amal soleh. Amal soleh ini hadirin, kalau kita niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meliputi 3 perkara. Pertama yaitu lafziyah, yang kedua fi'liyah, yang ketiga haliyah. Qauliyah atau ucapan-ucapan kita disebut ucapan yang bernilai amal soleh kalau ucapan kita seperti ucapan Rasulullah, meniru ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kata-kata kita, setiap ucapan kita, kalau kita niru Rasulullah, maka ucapan kita itu akan bernilai sebagai amal soleh. Bagaimana Rasulullah kalau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengaku iman kepada Allah, barang siapa yang mengaku iman kepada hari kiamat, falyaqul khairan, hendaklah berbicara yang baik-baik. Auliyasmot, kalau tidak bisa berbicara yang baik-baik, diem sajalah, nggak usah ngomong. Riwah kalau ngomong oke. Jadi ucapan kita ini juga menjadi amal soleh kita. Cuma ucapan yang bagaimana yang akan menjadi nilai amal soleh itu kalau mengikuti sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Rasul itu tidak akan berbicara kecuali yang baik-baik. Sekiranya berbicara malah tidak baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mending diem aja, nggak usah ngomong. Yang dimaksud baik ini, bicara yang baik itu yang bagaimana? Yang mengandung manfaat. Bicara yang mengandung manfaat itu yang bagaimana? Yang mengikuti lagi-lagi tuntunannya Rasulullah. Bagaimana kata Rasul? Laisa minna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, laisa minna bito'an wala la'an wala fakhish wala badi. Ini kita mau niru omongannya Rasulullah, mau nggak Bapak? Rasulullah itu ucapannya amal soleh. Buku mau wiridan, mau udah biasa wiridan. Kalau kita baca Quran, sama amal soleh. Tapi kan baca Quran mantu terus-terusan kita mah gitu. Wiridan mantu teras-terasan. Lah ada omongan kita akan bernilai amal soleh. Bagaimana omongan yang bernilai amal soleh? Di antaranya kata Nabi, laisa minna bito'an, bukan golongan kami, kata Nabi.
bukan tipikal umat saya. Bitoan orang yang kalau berbicara suka meledek. Nabi mah kalah meledek, Pak. Hah? Bahasa Sundanya ngeledek apa? Bahasa Sunda ngeledek apa? Hah? Ngahina. Ngahina. Nabi mah tara ngahina. Tapi orang mah pas sok ngahinanya ngabuli Pak gitu kan. Dibuli temannya. Laisa minna bito'an. Nabi teh para hadirin yang dimuliakan Allah, amun urang hoyong dina ucapan urang bernilai amal soleh, maka urang teh kudu niru kumaha ucapan Nabi. Hiji, Nabi mah tara berbicara kecuali yang baik-baik. Sekiranya berbicara yang tidak baik, maka Nabi akan diam saja. Yang baik-baik ini yang bagaimana? Satu, laisa minna bito'an, yang di situ ucapan tidak mengandung hinaan, yang di situ ucapan tidak mengandung cacian. Ya memang hidung, tapi teu kudu meureun diteruskeun, hidung dia teu kudu meureun. Ya memang kecil orangnya. Orang mungkin apa namanya? Kecil, kalau kecil itu apa namanya? Hah? Kucil, kucal, letih, kucal. Tapi kan nggak perlu kita sakiti hatinya, begini kucal ke dia kucal. Apa gitu? Itu namanya ngaledek. Itu namanya ngahina. Rasul mata. Wala la'an. Anu kadua, bagaimana supaya ucapan kita ini bernilai amal soleh yang nantinya akan menjadi modal kita, menjadi teman kita, menjadi cahaya kita, menjadi rumah yang megah untuk kita. Yang kedua, wala la'an. Nabi itu kalau berbicara tidak pernah melaknat orang lain, ngadoain jelek orang lain, mengkutuk orang lain, tarak Nabi SAW. Kalau kita makan enggak. Kalau ada orang nakal, pan disumpahin sama kita, amin cabang bayi, mudah-mudahan cilaka, kan gitu. Tak Nabi mata gitu. Wala fakhis. Yang ketiga, bagaimana ucapan kita mencontoh Rasulullah supaya ucapan kita nanti juga bernilai amal soleh. Maka yang ketiga, wala fakhis. Nabi itu kalau berbicara tidaklah berbicara yang jorok-jorok. Ngomongin misalkan auratnya perempuan, tarak. Kecuali itu masyru', sesuatu yang mengandung syariat. Iseng-iseng ngomongin auratnya perempuan, Nabi bakara. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala badi, juga akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wala badi, tidak pernah kasar berbicara, yang membawa-bawa kebun binatang tarak, yang membawa-bawa bahasa tinggi tarak. Ginten-ginten amun urang tarak itu teh osok. Apalagi anak muda sekarang nih, ya, anak-anak kecil begini kita sering lewat, lagi ngobrol, kadang-kadang anjing dibawa-bawa. Kata anjing, salah saya apa? Kata dibawa-bawa wae. Wala badi, Nabi itu kalau berbicara, kalau berkata, wala badi, tidak pernah berbicara yang kasar, tidak pernah. Betapa lemah lembutnya Rasulullah kalau berbicara. Bahkan
ketika Fathu Mekah, ya, ketika umat Islam menguasai Mekah, pada saat itu Nabi SAW membawa pasukan kaum muslimin 10.000 tentara kaum muslimin, sehingga kemudian Mekah itu takluk dan orang-orang kafir pada saat itu menyerah menjadi tawanan. Abu Sufyan semuanya nyerah. Maka mereka berkumpul di depan Nabi. Kata Nabi SAW, ma balukum ana fa'alun bikum, kata Nabi. Ketika orang-orang yang dulu pernah menghujat Nabi, yang pernah melempari kotoran kepada Nabi, yang pernah ngejar-ngejar mau membunuh Nabi, semuanya bersimpuh di depan Nabi. Nabi berkata, ma balukum ana fa'alun bikum. Kira-kira apa perasaan kalian? Kira-kira apa yang kalian tebak dari saya? Akan berbuat apa saya kepada kalian? Kamu yang ngelemparin saya, kamu yang ngejar-ngejar mau membunuh saya, kamu kan yang begini-begini. Ketika kafir Quraisy itu menyerah. Ya bayangin Pak, kita dulu itu dihina, dihujat, bahkan mau dibunuh. Ternyata kita sukses, ternyata kita hebat sekarang. Lalu orang itu ternyata susah sekarang. Lalu kita bertanya kepada dia, ma baluka ana fa'alun bika. Apa pendapat kamu? Kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kamu sekarang? Hah? Maka sahabat Umar itu langsung nyambut. Hada yaumul malhamah, kata sahabat Umar. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, hari ini adalah hari perang. Basmi mereka, bunuh mereka, kata sahabat Umar. Tapi apa Nabi SAW? La ya Umar, hadal yaumul marhamah. Bukan Umar, sekarang ini bukan hari perang, tetapi hari kasih sayang. Subhanallah. Padahal yang di depannya yang ngelempar Nabi sampai gusinya berdarah-darah. Padahal yang di depannya yang ngejar-ngejar mau membunuh Nabi. Padahal yang di depannya yang bahkan senantiasa mengatakan Muhammad majnun, Muhammad majnun, Muhammad gila. Tapi setelah mereka bersimpuh takluk di hadapan Nabi, Nabi berkata, ma balukum ana fa'alun bikum. Kira-kira apa yang ada dalam perasaan kalian? Apa pendapat kalian yang akan saya lakukan untuk kalian? Para hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi tidak berkata, tidak menyebut kebun binatang, tidak. Nabi tidak bawa-bawa hewan, tidak. Tapi ketika Umar mengangkat pedangnya, hada yaumul malhamah, kata Umar, ya Rasulullah, jangan kasih ampun, ini adalah hari perang. La ya Umar, kata Nabi, tidak Umar, hada yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan, ya Muhammad, kata Abu Sufyan, sekira-kiranya saya masuk Islam, apa yang akan kamu lakukan? Sekira-kiranya kami ini masuk Islam, apa yang akan kamu lakukan Muhammad? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, kata Rasul SAW, al-istiqlalu fil jahiliyah istiqlalu fil Islam, wal ikramu fil jahiliyah ikramun fil Islam. Saya tidak menginginkan apa-apa daripada kalian. Kalian yang di zaman kafir Quraisy adalah sebagai penguasa, silahkan kalau masuk Islam kalian tetap jadi penguasa. Yang jadi kepala suku kalau masuk Islam tetap jadi kepala suku. Yang menjadi orang terhormat ketika masuk Islam, kalian tidak menjadi orang yang sengsara, tidak, tetap menjadi orang terhormat. Makanya di dalam sejarah dikatakan kalau perang itu Nabi suka ngasih-ngasih kepada pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah akhlaknya Rasulullah. Tidak ada dendam kepada orang yang menyakitinya, tidak ada benci kepada orang yang mendoliminya. Dan itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Kita makan kadang-kadang tidak. Jangankan kepada orang yang dolim, kadang kepada orang yang tidak dolim kepada kita, kita yang dolim kepada dia. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan perayaan Maulid ini, peringatan Maulid Nabi SAW ini, pertama menggugah kesadaran kita bahwa dunia ini tidak ada artinya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Ketika dunia kita tinggalkan, satu-satunya yang kita butuhkan yaitu amal soleh. Amal soleh ini meliputi 3 perkara. 1, lafziyah, ucapan kita. Bagaimana ucapan kita supaya menjadi ucapan yang bernilai amal soleh? Enggak ada lagi kecuali mengikuti sebagaimana ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah kalau berkata tidak pernah menghina orang lain? Bagaimana Rasulullah kalau berkata tidak pernah mendoakan jelek orang lain? Bagaimana Rasulullah kalau berkata tidak pernah berbicara jorok? Bagaimana Rasulullah kalau berbicara tidak pernah berbicara kasar? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kita ini ngikut Rasulullah? Mau tidak kita nyontoh Rasulullah? Enggak perlu kita ini. Wah, biasanya Pak, orang sombong itu kata Imam Ali penyebabnya 4. Orang sombong itu penyebabnya 4. 1, nasabnya. Linasabihi. Orang itu kadang-kadang sombong karena nasab. Walaupun dia salah, walaupun dia keliru, ditegur orang, dilihat yang negor siapa nih? Hah? Oh, cuma anaknya petani. Oh, cuma anaknya tukang becak, negor-negor saya. Tinggal lihat tuh nasab saya. Keras hatinya, sombong orangnya, disebabkan karena nasab. Yang kedua, yang membuat orang itu sombong, makanya kita harus hati-hati para hadirin. Kita sudah tahu ternyata yang paling dibutuhkan kita itu gak ada lain kecuali amal. Tapi kenapa kita ini susah kalau diajak beramal? Loh iya, susah. Kenapa? Sebab kita ini punya musuh yang nyata. Inna syaitana kana aduwan mubina. Setan itu kata Allah musuh kamu yang nyata. Makanya ketika kita sadar, oh iya ya, saya ini harus banyak beramal soleh, saya ini harus ahli sedekah, saya ini harus rajin ibadah, saya ini harus rajin berjamaah. Iblis tidak akan tinggal diam. Iblis memohon kepada Allah. Qala Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, Tuhan Allah, tolong tunda saya, beri saya kesempatan, jangan meninggal dulu saya, sampai saya benar-benar la'aqudanna lahum ala siratikal mustaqim. Kata iblis, innaka laminal mundarin. Kata Allah, ya iblis, saya beri kesempatan kamu, silahkan. Qala fabima aghwaytani, disebabkan apa yang telah mereka sehingga membuat saya menjadi celaka, la'aqudanna lahum ala siratikal mustaqim, maka saya akan menghadang mereka dari jalan apapun supaya mereka tidak tembus ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya iblis, Pak. Itu janjinya setan, Pak. Makanya kita kadang-kadang hati kita pengen jadi orang soleh, pengen jadi ahli ibadah, pengen, tapi dina praktek hese, susah. Kenapa bisa begitu?
sebab kita punya musuh yang sangat dahsyat dan dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan kekurangan pikir untuk terus menghadang kita untuk tidak tembus ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu yang menyebabkan sombong itu kata Imam Ali ada 4. Yang pertama, salah satunya adalah linasabi, disebabkan karena punya nasab yang bagus. Biasanya orang mah kalau nasabnya baik rada beda, Pak. Betul. Kalau nasabnya Mamat nih, anaknya ajengan, rada beda dengan anaknya orang biasa. Kenapa? Dan sebab dia ngerasa kurang anak ajengan, Pak. Anaknya Bupati Benten, dan anak Bupati ya tuh. Anaknya jenderal Benten, anaknya jenderal, Bang. Malah kalaupun dia salah, sikat orang lain. Nah, anaknya jenderal. Yang kedua, yang menyebabkan orang sombong itu limalihi, karena kekayaan, karena harta. Maka kalau orang kaya itu rada hese, Pak. Bentar-bentar kesinggung, bentar-bentar baperan, diajak ngaos alim, ngumpul dengan orang biasa alim. Nah, saya kudu ngaji si eta. Dan si eta mah jalma belangsak gitu. Beda dong kelasnya. Kelasnya orang kaya. Bukan dia yang datang ke pengajian, ustadznya yang diundang ke rumahnya. Ajengannya yang diundang ke rumahnya, ada orang kaya. Kadang-kadang ajengannya yang dititah-titah, ajengannya yang disuruh-suruh jadi pelayannya dia, orang kaya. Maka anu ngajantenkeun sombong nu kadua disebabkan limalihi, dikarenakan hartanya. Yang ketiga, yang menyebabkan orang itu sombong, yang ketiga adalah lijamalihi, dikarenakan kegantengannya. Ya, biasanya mah yang bodoh-bodoh mah yang ganteng-ganteng, Pak. Ada yang pinter-pinter mah yang jelek-jelek gitu tuh. Biasanya gitu. Betul. Biasanya yang pinter-pinter tuh yang goreng-goreng gitu. Yang mukanya kurang jelas. Adapun yang bening-bening, yang cantik-cantik, biasanya on itu. Benar. Kenapa demikian? Karena kecantikan itu juga salah satu faktor yang membuat orang menjadi sombong. Maknya saya nggak lulus, gurunya juga disenyumin, nilainya langsung A. Udah cantik Pak, prima donna kan gitu. Nah, jadi kecantikan, kegantengan itu juga bisa menjadi sebab sombongnya seseorang. Makanya biasanya orang yang berprestasi, yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, yang rajin-rajin, itu mah rata-rata anu butut-butut. Sedangkan anu gelis-gelis, sedangkan anu herang-herang, biasanya mah alim belajar, pengennya jalan-jalan, pengennya poles-poles bedak. Betul apa betul? Karena itu memang salah satu faktor yang menyebabkan orang menjadi sombong. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang keempat yang menyebabkan orang itu menjadi sombong dikarenakan pangkatnya, status sosialnya. Karena dia maaf misalkan pejabat, maaf karena misalkan dia adalah orang terhormat, makanya biasanya rada beda ini.
Maka hati-hati kita para hadirin dengan gangguan-gangguan dan godaan-godaan semacam ini. Toh semua ini tidak akan berarti apa-apa kalau sudah datang kematian kepada kita. Mudah-mudahan para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah, kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mensuri tauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perayaan Maulid Nabi ini terus harus kita lanjutkan, terus kita jaga, karena ini merupakan warisan ulama yang diwariskan kepada kita. Sebetulnya targetnya apa? Biar kita ini ngaji gitu. Dah ngaji harian tara dongkap, mingguan tara, bulanan tara, sugan wecik ulama teh tahunan dongkap. Ternyata benar muncul, si eta mah muncul itu teh gitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau semua ngaji, kalau semua mendengarkan ilmu agama, insya Allah itu akan menjadi tambah-tambah barokah untuk kita, tambah-tambah barokah untuk kampung kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya ini waktunya sudah malam, jadi kita sudahi saja, walaupun pembahasannya belum tuntas. Karena mencontoh Rasulullah itu bukan cuma bicaranya saja, tapi bagaimana Rasulullah berbuat, bagaimana Rasulullah bersikap. Karena waktu jualah yang membatasi kita, maka kita akan selesaikan kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Insya Allah, asalkan Bapak datang setiap kajian, maka perihal perilaku Rasulullah, perihal sikap Rasulullah juga nanti akan dibahas oleh guru-guru kita semua. Saya juga sebetulnya ada jadwal di sini. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat semuanya. Maka nanti kita lanjutkan dalam pengajian mingguan. Nyata kudu hadir mingguan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Saya adalah manusia biasa yang tidak lepas dari luput dan lupa. Kiranya Bapak hadirin ridho memaafkan saya. Pak, insya Allah kita ridho, sama-sama ridho. Mudah-mudahan kita bubar dari majlis ini, kita selesai dari maulidan ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita dunia dan akhirat, Allah terima amal soleh kita, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat di dunia sampai nanti hajat kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atur nuhun